Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji prediksi. Pengertian dari uji prediksi adalah suatu metode dalam statistik atau mesin learning yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model atau algoritma dapat memprediksi hasil atau respon di masa depan berdasarkan data historis. Nah, uji prediksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat memberikan prediksi yang akurat dan andal ketika diaplikasikan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah kita mendapatkan data dari uji prediksi tadi, maka kita akan mengolah data tersebut di aplikasi SPSS. Sebelumnya, apa sih itu SPSS? Nah, SPSS ini adalah perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis statistik dalam berbagai bidang penelitian. Dalam konteks uji prediksi, SPSS menyediakan berbagai alat dan teknik untuk membangun dan mengevaluasi model prediktif. Nah, uji prediksi dalam SPSS ini merujuk pada penggunaan teknik statistik dan model prediktif yang tersedia dalam perangkat lunak SPSS untuk meramalkan nilai atau hasil berdasarkan data historis. Ini melibatkan proses membangun model dari data pelatihan dan kemudian mengevaluasi kinerja model tersebut pada data uji. Selanjutnya yaitu macam-macam fitur SPSS pada uji prediksi. Yang pertama yaitu jaringan syaraf tiruan. Digunakan untuk model prediksi yang lebih kompleks dengan menggunakan pendekatan machine learning. Yang kedua yaitu analisis survival. Digunakan untuk memprediksi waktu sampai terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu analisis waktu. Digunakan untuk analisis data deret waktu atau time series yang bertujuan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Dan yang keempat yaitu algoritma decision trees, digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan pohon keputusan yang memecah dataset berdasarkan variabel prediktor. Kemudian langkah-langkah menggunakan fitur. Yang pertama, menyiapkan data dan memastikan data bersih dan sesuai untuk analisis. Yang kedua, memilih metode analisis yang sesuai dengan tujuan prediksi Anda. Yang ketiga, menentukan variabel dependen yang ingin diprediksi dan variabel independen atau prediktor. Yang keempat, menjalankan analisis melalui menu yang sesuai di SPSS. Yang kelima, menginterpretasikan hasil analisis untuk membuat prediksi atau kesimpulan. Berikut adalah contoh penggunaan uji prediksi dengan SPSS. Dalam menganalisis data untuk prediksi estimasi interval ini, saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu data sosial dan kependudukan untuk menganalisis data indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Data ini kemudian akan diunduh dan ditampilkan pada lembar kerja Microsoft Excel seperti berikut. Sebelum kita lanjut, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Kita lanjut pada pembahasan. Ada 35 data indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Estimasikan indeks pembangunan manusia rata-rata sesungguhnya atau populasi dari seluruh provinsi tersebut dengan estimasi interval pada tingkat kepercayaan 95%. Kita akan melakukan analisis untuk prediksi interval dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Ada lembar kerja Microsoft Excel. Kita klik bagian menu data, kemudian pilih data, analis atau analisis data. Kalau bagian data analisis belum muncul pada bagian menu data, berarti kita harus menampilkan terlebih dahulu dengan mengklik file, options, pilih add-ins, kemudian pilih analisis toolpath dan klik OK sehingga akan muncul pada bagian kanan atas pada menu data.
Kemudian, kita akan melakukan analisis data statistika untuk data pembangunan manusia. Klik pada bagian data analisis, pilih deskriptif statistik, akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian ini, kita masukkan data yang akan dianalisis. Ada total 35 data indeks pembangunan manusia di seluruh provinsi Indonesia. Bisa kita blok juga dari bagian judulnya dan kemudian kita upload pada input rate, akan ditampilkan jumlah data yang kita inputkan. Bagian grup lainnya, kita pilih bagian kolom karena data yang dimasukkan pada kolom, kemudian centang pada bagian label individual. Karena row atau baris pertama adalah bagian judulnya. Pada bagian outputnya, kita tentukan tempat untuk nantinya hasil output tersebut keluar. Jika sudah mengisi output, triknya kita centang bagian sampai statistik dan centang bagian oksiden formen 95%, kemudian klik OK. Sehingga akan muncul hasilnya seperti berikut. Akan terlihat hasil indeks pembangunan manusia menurut provinsi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Min sama dengan 78,8, standar errornya 0,8, median 71, mode sama dengan 72. Standard deviation 3,96. Nilai minimumnya adalah 60 dan maksimumnya adalah 81. Dan untuk oksiden level 95% adalah 1,384. Untuk menganalisis data dalam memprediksi estimasi interval dapat juga dilakukan dengan menggunakan SPSS. Mengapa dalam analisis ini perlu menggunakan aplikasi SPSS? Karena SPSS adalah sebuah software pengelola data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau BIS. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistic Data for the Social Sciences. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah, maka kita harus membuka lembar kerja SPSS. Sehingga dalam memprediksi data dengan skala interval, maka data yang ada pada data Excel akan di-copy pada bagian data view sehingga tampilan akan seperti ini. Pada bagian variabel, isikan nama variabel dengan nama indeks pembangunan manusia, tipenya adalah numeric, mentionnya nominalnya. Jika sudah sesuai, maka kita akan melakukan analisis data dengan cara klik analis, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian explore, pindahkan indeks pembangunan ke bagian the band. Klik pada bagian statistik, kemudian centang pada bagian deskriptif dengan confidence interval for min sebesar 95%. Kemudian klik continue pada bagian deskriptif, centang pada bagian histogram, dan klik continue. Jika sudah, klik OK, sehingga akan muncul tampilan seperti berikut. Hal ini merupakan hasil output dalam menentukan prediksi estimasi interval pada data indeks pembangunan di daerah. Dari hasil output menunjukkan bahwa terdapat 3 tabel penjelasan dan grafik histogram yang menggambarkan hasil yang didapat.
Pada tampilan ini terdapat 3 tabel yang terdiri dari tabel pertama, Case Spring Sunlight, valid data pada tabel N sebanyak 34 dan present tense sebesar 100%. Untuk pada tabel yang kedua, terdapat tabel deskriptif. Pada hasil output deskriptifnya, hasil output yang dihasilkan sama dengan hasil output analisis statistik dengan Microsoft Excel. Kita bisa pindahkan data ini, kemudian kita masukkan di Microsoft Excel. Hal ini untuk menilai rata-rata min 70,80. Hasil ini sama seperti hasil pada Microsoft Excel, standar errornya 0,680. Confidence interval for min-nya dengan hasil untuk lower bound didapatkan 69,650 dan upper bound 72,27. Bisa kita lihat persamaan data statistiknya melalui Excel dan SPSS. Selanjutnya, untuk tabel ketiga merupakan tabel test of normality dengan hasil nilai statistik yang dapat kita lihat pada tabel berikut, yakni test of normality. Dari hasil analisis data untuk prediksi nilai estimasi pada indeks pembangunan manusia di setiap provinsi, diperoleh hasil dalam bentuk histogram yang dapat kita lihat bersama pada grafik berikut ini, menghasilkan min sama dengan 70,88 dengan standar biasanya itu sebesar 3,968 pada jumlah data sebanyak 34 grafik normal. Grafik normal key per key flow of indeks pembangunan manusia yang dihasilkan seperti berikut. Dan tetra normal keeper per keeper out of indeks pembangunan manusia dan observed flow atau nilai yang dihasilkan seperti tampilan berikut. Demikianlah penjelasan saya pada video kali ini tentang prediksi estimasi interval pada data indeks pembangunan manusia menurut provinsi pada tahun 2021. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.